melihat restoran kita pun selalu dalam keadaan tertutup. Kayak ada ular lagi di depan restoran saya lihat. Kalau saya sering memang kalau malam-malam sering mimpi didatangin ular. Allah Akbar. Yang diawali dengan keramaian. Waktu awal-awal ramai kan ya Bapak bilang. Kini menjadi kesunyian. Sudah pegang handphone langsung ke banting. Insya Allah. Ya bani, ada malah ta'udus syaitanin. Dengan mata kepala sendiri saya menyaksikan semuanya nggak ada yang namanya rekayasa. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga semua Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sudah datang tamu dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ya. Ini adalah Bapak Iswandi dan Ibu. Bapak Iswandi ini memiliki usaha restoran di Bangka Belitung yang awalnya rame 6 tahun yang lalu ya, tapi belakangan ini makin merosot. Nah, Bapak bisa diceritakan Pak, awal mulanya bagaimana? Apa yang dianggap Bapak di luar nalar? Ya, artinya di awal-awal kita mulai membuka usaha, khususnya rumah makan, itu memang luar biasa. Kita kadang-kadang bahkan sampai jam 12 lewat tengah malam pun masih melayani orang, karena antrinya orang. Seiringnya perjalanan waktu sampai artinya adanya COVID-19 pun kita ya alhamdulillah artinya walaupun makan dibatasi di tempat, cateringnya untuk COVID itu cukup banyak. Tetapi setelah COVID berakhir, yang makan pun bahkan bukan yang datang makan ya, melihat restoran kita pun selalu dalam keadaan tertutup. Sehingga kadang-kadang teman-teman bertanya, restorannya tutup, kenapa? Sementara kita tidak pernah yang namanya hari libur, tanggal hari merah, Minggu, tanggal merah, tidak pernah tutup, tetap kita buka. Cuma rasa-rasa saya kok ini sesuatu yang mustahil gitu. Oleh karena itu ya kita memang diminta untuk selalu berusaha. Ya salah satu usaha kita adalah ya mencari tahu apa penyebabnya. Itulah salah satu kenapa konsultasi dengan tim yang ada di Mata Langit ini. Mudah-mudahan artinya dengan kedatangan saya kemari, berikut istri saya yang mengikuti, titik-titik yang tadinya kita tidak pernah tahu, mungkin mudah-mudahan melalui tayangan Mata Langit ini bisa terungkap. Itu harapannya. Nah, sebelum ketemu Mata Langit, apakah sudah pernah ikhtiar di sana untuk mencari tahu penyebabnya itu Pak? Ini ada kita berikhtiar, tetapi dalam lingkungan-lingkungan tertentu ya mengatasinya itu hanya bersifat sementara saja. Hari ini mungkin teratasi, besok lusa nanti kembali lagi. Sepi lagi. Oh kayak gitu ya, sempet ramai pasti obatin ntar sepi lagi ya, kayak gitu ya. Paling sehari 2 hari ramai, besoknya sepi lagi. Jadi ya, kita berharap kan permanen sifatnya. Tapi sekarang masih buka sampai saat itu? Masih tetap. Nah, ini kan yang dirasakan di tempat usaha ya, tapi maaf kalau yang di badan Bapak sendiri apakah ada yang dirasakan yang aneh atau di luar nalar Pak? Saya sendiri sampai hari ini tidak merasakan itu. Belum pernah terungkap. Iya. Tetapi terakhir ya ada guru saya lah yang ngomong, Pak Haji ini ya syukur alhamdulillah karena ada isinya istilahnya kata orang. Jadi masih bisa menangkal, kalau enggak udah lama nih robohnya. Gitu. Ya. Yang membuat Bapak akhirnya kok penasaran pengen ketemu Panglima apa Pak? Menurut saya di Mata Langit itu sangat rasional ya. Apa yang saya alami, apa yang saya pahami itu sangat rasional. Artinya ya yang dikatakan tadi tidak ada rekayasa. Apalagi Bapak katanya dulu sering belajar spiritual ya. Iya. Memang Bapak tertarik terhadap hal-hal spiritual dan sempat mempelajari beberapa ilmu metafisika gitu Pak ya. Sehingga betul. Bapak bisa membedakan mana yang rekayasa, mana yang enggak gitu. Ya,
katanya suka nonton tayangan ini, misteri. Ya, Yang membuat Bapak melihat bedanya mata langit dengan tayangan misteri lain? melihatnya pun kadang-kadang hanya pintas saja sudah itu ya sudah gitu. Nah, Tapi tadi kata Tetap. Bapak yang membuat kita beda karena ada itu, pesan leluhur katanya. Ya, Bapak suka. pesan leluhur itu saya melihatnya sangat penting bagi saya terutama karena saya juga memang kadang-kadang mencari tahu leluhur saya itu ada di mana dan siapa gitu. Apalagi leluhur dari pihak, saya katakan tadi dari pihak bapak saya, ya betul-betul menurut saya hampir terputus. Karena yang banyak cerita itu bukan banyak cerita, artinya yang menceritakan itu hanya dari ibu saya. Kalau Bapak lahir di sana, di Bangka Belitung? Kalau saya lahir di Bangka Belitung. Kalau bapak saya tadi saya katakan bahwa leluhurnya artinya dia dari Cirebon. Oh, ada jalur dari Cirebonnya ya, daerah Bapak ya? Cirebon. Nah, kalau ibu saya memang asli bapaknya Bangka, tetapi kakek neneknya juga ada yang dari Tiongkok dan sebagainya. Oh gitu ya? Ya. Oh, mudah-mudahan ini terungkap ya Pak ya, jalur leluhurnya Bapak dan Ada Ibu. Bugis, ada Iya, iya. bahkan ketika saya lihat silsilah keluarga, kalau ibu saya itu dari kerajaan Goa dan sebagainya. Silsilah keluarga. Ibu juga sama dari Bangka Belitung? Asli? Kalau almarhum ayah Bapaknya Padang. Padang. Oh, ada daerah Padangnya juga. Kalau almarhum ibu Bangka campur Palembang. Cuman katanya Ibu ini ya, sensitif ya? Indonesia sekali ini. Dari Waduh. seluruh Nusantara. Indonesia sekali. Kalau Ibu merasa ada sesuatu yang aneh di usaha Ibu, dari mana? Katanya Ibu sensitif orangnya, sering apa ya? Pernah kesurupan Ibu? Iya. Nah. Gimana Oh Bu gitu ya? dukanya? Tapi kayaknya nenek-nenek nih yang suka dekat sama ibu. Oh, Kalau gitu saya ya? lihat Kurang nenek-nenek itu. sering datang tiba-tiba sih itu kalau Tapi memang saya lihat kalau ibu sendiri itu memang leluhurnya keluarganya ada yang menurut pandangan saya ada yang keramat gitu, salah satu. Oh, Makamnya kayak di atas bukit gitu saya lihat. dari sebelah ayah iya, dari sebelah ibu juga iya. Banyak dijajarahi orang ya. diziarahin. Ya, ya, ya. Karena kalau apa tuh om saya gitu kakak dari ibu itu kalau di Bangka itu terkenal ya. Sering gitu. menyebarkan agama Islam ke Lombok segala Oh, macam Bali dia. lama. Kakaknya mama. Lama tapi Ya, punya tapi kebatinan. apa? Punya bantu-bantu kebatinan. dia, Bisa ngobatin orang bisa juga gitu. bisa orang juga. Oh gitu. Tapi udah nggak ada sekarang. Udah. Meninggal ngajar pencak silat juga segala macam. Makamnya di sana gitu. Ya, Nah, apa yang bisa Panglima sampaikan dari ceritanya Bapak Iswandi tadi? Ya, kalau memang tadi begitu dikasih lihat yang foto, Foto itu apa usaha restoran restorannya? itu, Namanya Haji. yang terlihat pertama kali sama saya tuh Panggilan saya banyak gadis. pocong di situ. Jadi pakaian serba putih terikat, saya lihat ya udah pasti kan pocong. Siapa Itu lagi? di apa? Itu yang terlihat. Di terasnya atau di dalamnya? Di dalam-dalam dari mulai depan itu ke dalam kayak pocong gitu, banyak berdiri-berdiri saya lihat gitu kan. Habis itu kayak ada ular lagi di depan restoran saya Nah, lihat. kalau saya sering memang kalau malam-malam sering mimpi didatangin ular. Ular ya? Iya. Tuh, jadi ular itu yang di depan teras Restoran. rumah makannya, restorannya, di dalam pocong-pocong itu yang terlihat tadi banyak sekali. Habis itu kayak ada belatung, saya lihat lagi di situ. Pernah nggak nasi sempat basi gitu kejadian? Pernah sih. Begitu. Catering kita juga kita masaknya udah bersih segala macam, nggak tahu dikomplain dari pihak. Kata bukan. Dari Sakit customernya. jiwa. Enggak, SKU juga ada yang ada ulet itu. Belatung. Dikirimnya foto itu, Oh, yang iya. sayur, padahal Belatung bersih itu. itu. Saya sendiri yang ngerjain bersih itu benar. Diurap, nggak tahu ada ulet gede gitu. Ya itu dia ular belatung, ular gede. Ayam itu ya ayam tuh masih segar loh kita goreng kan malam kita ungkep pagi-pagi subuh kita goreng. Sampai tempat itu basi. Padahal kita di rumah makannya enggak. Secara logika nggak mungkin basi, orang belum ganti hari masih Jadi masih ini pagi. berubah-ubah nih, kadang semut merah banyak gitu, tuh terlihat Iya. juga sama saya. Iya, pernah Semut Pak merah. ketemu semut pernah. api kalau orang bakar. Semut Iya, api. iya betul-betul. Kecil-kecil. Anak buah saya itu Betul sering kan? Sakit gigit. Sakit bukan gigit. main. Ada juga kayak hama tikus yang mengganggu di situ. Tapi goib sih, goib Ya. tapi bisa berwujud nyata gitu. Oh, Ada goibnya tapi bisa berwujud nyata. Tikus mungkin ya, karena saya baru beberapa hari ini ya, saya biasanya tidak pernah gitu. Tikus itu segede kucing perasaan saya. Gede Besar banget. banget. Lari nyelinap di depan saya gitu. Tapi dikejar apa Pak? Enggak, Dapat. dia lari aja, pras, gitu.
di depan saya baru paling dalam berapa hari. Yang aku bilang sama abang loh, abang ada tikus gede kayak kucing hitam 2 lari di bawah meja Ibu juga makan. ya? Iya. Sekitar Paling baru dia seminggu yang lalu. 2-3 hari baru saya yang lihat. Hitam serem matanya itu apa? Itu terpantau Bang Lima. Itu kan yang di tempat usaha ya Bang Lima? Ya, jadi itu memang salah satu sekutu-sekutunya setan diantaranya ya, itu makhluk-makhluk itu gitu. Ada pengintainya juga saya lihat ya, seperti siluman kelelawar gitu, yang melacak monitor terus perkembangan usaha bapak di situ. Dia buat laporan nanti ke tuannya gitu kan, ke si dukun itu untuk ngasih tahu gitu. Oh ini udah begini, udah begitu. Jadi makanya setiap dibersihin dia muncul lagi. Sempat saya juga pada saat yang bersamaan itu di rumah makan saya itu kebetulan saya juga ada tadinya ada cabang juga 2 burung mati yang dikirim pada saat yang bersamaan. Burungnya burung apa Pak? Burungnya kalau Lumayan lah gede ya. Kayak burung reja gitu. Ya, Segede hancur merpati. kayak merpati itu gitu. Ya hancur. Oh ya Allah. Hancur babak belur, darah selantai-lantas di ruangan itu. Gak taunya di tempat cabang satu anak buah telepon, Bu ada burung mati banyak darah, kok sama? Kalau boleh tahu di sana ada berapa restoran Bapak yang dikelola? Waktu itu 2. Akhirnya sekarang saya putuskan yang satunya tutup. Ini termasuk karyawannya katanya dari berapa orang sekarang jadi berapa Pak? Ya dari 21. Karyawannya dari 21 orang sekarang udah tinggal 2. Nggak sanggup bayar gajinya, nggak ada pemasukan. Allah Akbar. Oke, kita akan telisik Bu. Nanti akan ketahuan arahnya dari mana. Ayo Bu, kita tanya. Kamu apa kaitannya dengan Pak Iswandi? Terbungkus sudah Terbungkus. Apanya yang terbungkus? tempat Bungkus apa? tak terlihat. Bener tak terlihat Pak. Kan kata Ibu ada pelanggan yang lewat nggak ketemu, katanya tutup padahal buka. Siapakan itu? Bangsaku merubah yang tak terlihat, yang diawali penuh dengan keramaian Waktu awal-awal ramai kan ya Bapak dan bilang. kini menjadi kesunyian. Apa yang dilakukan? Kami membuat pandangan manusia seakan-akan tak melihat tempat itu. Dan kami mempermainkan sebuah rasa manusia. Sebuah rasa. Maksudnya kamu ganggu masakannya? Jadi dia ini mengkamuflase jiwa, hati, pikiran, pandangan. Jadi dia siasat dia begini nih, setan ini. Termasuk yang merusak masakannya tiba-tiba ada belatung itu kamu juga? Siapa yang tak mengenal rasa masakan tempatmu itu? Udah terkenal di sana. Terus? Tapi rasa itu menjadi Pelanggan kecewa jadinya ya Pak? kami mempermainkan rasa lidah manusia. Bisa ya? Kok bisa setan bekerjaannya kayak gitu? Bisa. Kamu apakan makanannya sehingga rasanya dirasa jadi beda? Dan terkadang kami membuat Apa yang ditabur? bagaikan taburan kelapa yang halus dan seperti sebuah masakan yang telah lama. Basi ya Bu ya? Padahal masaknya baru, tapi rasanya seperti basi. Kenapa sih kok kalian lakukan itu? Tempatmu menjadi tempat yang gelap di saat sebuah wabah melanda semua tempat itu. Tapi kau masih Waktu Covid Pak. dalam kejayaan. Waktu Covid semua orang usahanya pada anjlok, tapi Bapak malah Iya, malah kita, hebat. kita banyak dapat catering waktu itu sampai ribuan porsi itu selama Covid itu dari tahun 2020 sampai 2022 itu. Ketika wabah itu usai, perlahan-lahan kau mulai merasakan sebuah penurunan. Usahanya turun. Penurunan karena setelah usainya wabah itu, manusia-manusia lain mendirikan
yang sama dengan Oh, banyak orang buka usaha restoran setelah COVID. Jadi banyak pesaing baru mungkin itu maksudnya. Terus Suruhannya suruhan siapa itu? pakai kacamata. Bukan kacamata itu. Apa? Mata sipit. Oh, matanya sipit. Di sana Mata banyak sipit. pengusaha yang matanya sipit. Iya. Oh, terus laki-laki perempuan? Laki dan perempuan. Apakah suami istri seperti bapak ini? Iya. Apakah dia punya usaha yang sama? Iya, sama-sama pengusaha restoran. Berarti ini murni persaingan usaha ya? Bukan karena bapak punya kesalahan yang membuat mereka dendam. Terus dari kapan kamu dikirimnya? di saat Tuhan kami mendirikannya. Berarti restoran baru dia setelah COVID. Maaf, Maaf Pak, setelah COVID banyak restoran baru di sana ya? Yang oh iya, ya salah satunya itu. Ini ganti makhluk ini. Siapa kamu? Assalamualaikum. Ini apa? Chef lagi masak. Siapa kamu? Jangan-jangan chef ibu yang diganggu itu yang ditepok. Enggak, tanya dulu yang betul. Yang Kamu? suka memanfaatkan barang Suka apa? di dapur Suka menyembunyikan barang di dapur. Loh. Kamu sembunyiin? Apa aja yang disembunyiin? Apa Pak? Ada laporan nggak dari ibu? Sini Pak. Gimana Pak? Banyak itu bermacam-macam lah, mangkok apa segala macam, mangkok Tupperware saya juga hilang. Kopi gula, Astagfirullah. sampai ke telur terasi apa juga hilang. Astagfirullah. Dia ketawa ih. Banyak hilangnya. Apa aja yang kamu ambil tuh? tatakan Nyuri kok gelas tatakan. Terus apa lagi? kadang-kadang kami Menghasut karyawan. manusia ambil saja Berarti pelakunya itu kamu hasut. Akhirnya kan jadi saling tuduh ya Pak ya? Iya. kau pun membutuhkan Memang. kau pun tahu manusia itu Iya. yang mengambil uang itu. Karena ada CCTV ya Pak ya, ketahuan karyawannya yang mana yang ngambil, tapi kita kan mana tahu kalau dia ternyata dibisikin oleh Iya. si demit ini. Itu. Terus yang kamu lakukan nyuri apa lagi? Dia berisik di dapur. Mindahin barang biar berisik di dapur. Malam-malam sering terdengar di dapur itu. Kayak ada orang kerja gitu, kayak ada yang aktivitas di dapur sering kedengar gitu. Padahal nggak ada kayak Enggak ya, jam-jam 1 malam, jam 12 malam siapa mana yang ada. masang ya jam segitu ya? Kamu rupanya itu berisik di dapur tengah malam. Pendetan Pencetan, lampu suka nyala mati sendiri. Kamar mandi. Oh ya, lampu kamar mandi sering tuh, karyawan tuh bilang. Apa, Bu? Sering, Laporan? sering. Pas lagi di kamar mandi kan mereka kan ada yang satu tengah masak itu kan masuk jam 3. Tiba-tiba Mati. lampu mati. Terus teriak dari dalam kamar mandi. Dia sendiri sengaja lampu mati. Pas dia kaget nyala gitu. Lapor pagi-pagi subuh, Bu, kok lampu kamar mandi hidup mati. Ibu yang mainin enggak? Aku bilang. Ini nih dia nih kelakuannya. Ketawa. Kurang ajar ini. Ganggu. Kamu kok bangga ya bikin orang kesel? senang jika manusia Itu paling sering melihat gitu. Kamu yang nepok punggungnya Kiki waktu masak? Apa? bahkan dia pun sering merasakan Sering merinding Kikinya. Kalau dia lagi masak sendirian di dapur kan jam 3 malam itu ada cowok katakan di belakang dia berdiri. Dia lapor ke ibu. Iya, nanti pagi-pagi dia lapor, kadang nenek-nenek, kadang-kadang kakek-kakek, kadang anak kecil katanya gitu. Gonta-ganti setiap hari itu. Makhluknya. Kamu ya? Sebenarnya apa wujudmu? Usil. Anak kecil, jahil. Kan sering dibilang Kiki. Biar apa kayak gitu tuh? menunjukkan
pengen eksis, pengen diakui kalau mereka itu ada gitu. Tempatmu terkadang bau. Pernah nyium bau apa waktu di restoran? Kalau ibu aja sering kecium bau bangkai. Bau bangkai itu apa lagi? Kalau saya enggak pernah. Tapi ibu nggak curiga itu gangguan gaib ya? Enggak pernah. Itu yang kamu maksud Pikir ke ya? sana sih kita kan. Bau bangkai itu siapa rupanya? Aroma itu kami sedang Apa? melakukan pekerjaan kami Kerjaanmu apa? yang menimbulkan bau ke dalam alam manusia. Bau bangkai. Jika kami sedang bekerja membuat masakanmu menjadi tidak enak, maka aroma memasuki duniamu yang tercium menjadi bau bangkai. Iya. Oke, yang nyuruh namanya siapa? Orangnya lebih tua atau lebih muda dari bapak? Dak. Nyuruh tutup pak. Bapak nggak mau tutup ya? Walaupun sepi tetap buka kan ya? Alhamdulillah. Harapanmu kalau bapak tutup, Mau restoran makan orang, majikanmu nggak jadi boleh rame. atur. Ya. Kau hanya membuang-buang uangmu saja. Kalau dengan harapan dia, kalau dengan tutupnya bapak dia makin rame gitu kali. Yang sering bikin ikan-ikan saya cepat rusak itu siapa? Ikan apa pak? Ikan Yang segar. dimasak. Oh, ikan segar cepat rusak. Karena ia bernyawa. Terus kenapa kalau bernyawa? Ikannya itu? Iya. Loh, ikannya itu hidup di akuarium. Ikan Masih segar. segar. Kita taruh di bawah. Nyawa. Iya. Kan di batu es banyak. Iya. Siapain rupanya kok orang udah di batu es banyak kok tiba-tiba rusak? Diambil terus? Kamu ilerin? Duh, diludahin pak. Terus dimasukin lagi. Oh. Ih, mukamu jelek banget. Ikannya dibuat Disembur sama dia. Habis disembur dibalikin lagi, pantesan dia rusak. Oh iya, tentang burung pak, tanyain pak. Ada burung mati, Ya. lokasinya beda. Waktu Di, dan hari Waktunya jam yang bersama. sama. di rumah Kondisi makan mati, saya iya. di Jalan Balai sama di Kampung Benteng. Siapa yang punya kerjaan itu dengan mengirimkan burung itu jadi mati itu? Burung adalah sebuah pembawa pesan. Terus burungnya membawa pesan untuk Tulisan Cina. iya ya, kayak tulisan Cina yang ke bawah gitu. Melalui burung ini Lah iya, pesannya untuk siapa dan apa isi pesannya? untuk tempat itu, untukmu. Maka karena kami datang untuk usahamu, maka dimanapun usahamu kami menyebar. Nyebar dia. Gimana pembuka usaha maksudnya menyebar. Oh Jadi gitu. dibagi. Andaikan saat itu bapak punya 3 restoran, apa di 3 restoran itu ada burung yang sama dan mati? Oh gitu pak. Kami datang bukan untuk ragamu, tapi untuk usahamu. Jadi yang diganggu itu usaha bapak memang. Makanya bapak tidak merasa ada gangguan di fisiknya ya kan? Terus Dan kami selalu apa tuh? menyelinap Jadi mata-mata. akan kami tidak ada, Menyelinap tapi tidak ada. dan seakan-akan kami adalah bawaan tanah.
biar Bapak berpikir bahwa makhluk itu tuh bawaan tanah, bukan kiriman. Tapi kenyataannya Bapak menyadari bahkan mengundang orang untuk membersihkan ya? Kami pergi, tapi akan kembali lagi. Kenapa bisa begitu? Kan sudah dipagerin. Karena kami pun sama bisa memanggil teman-teman kami. Jadi makhluk ini diusir, dia nyari panggil teman. Woi, bantuin woi gitu. Kok bisa begitu ya? Yang keroyokan. Main keroyokan kalian. Jadi bukan karena ada kiriman baru. Terkadang Mantra. Iya. dibakarkan. Oh, berarti ada ritual baru lagi dong. Buat lagi dibakar, terus ada makhluk yang datang lagi gitu. Sampai kapan kalian akan akan ada di sana? Sudah, aku ingin kembali. Kan lagi diwawancara. Kamu tobat aja kamu, tobat, jangan ganggu lagi. Ini Kamu kamu punya Tuhan nggak? Tahu nggak perilaku kamu tuh wujudnya apa nih? Bang? menjolimi orang lain, tahu nggak? Ke gudang. Gudang. Ke gudang. Tempatnya di gudang. Apa? Aku mencari di balik rak-rak. Di balik rak. Bapak ada gudang yang isi rak-rak. Oh, di situ tempat kamu. Terus yang pocong-pocong yang dilihat Panglima itu teman kamu? Iya, ngeselin ya. Tobat ya kamu, Coba, tobat coba. mau? Masuk Islam, tobat mau nggak? Tuh ditawarin Panglima tuh. Ya, Jadi makhluk yang baik, makhluk yang mulia, tanpa Dengerin dosa. ya, Ikut Emang saya. Nah, Mau nggak? Saya kamu kan tempatkan tempat saya. ketuanya. Ntar kamu ikut dulu. Habis itu ajak teman-temanmu. Termasuk pocong-pocong itu. ya. Gak mau. Kamu denger dulu deh keuntungannya apa? Lebih baik aku mempermainkan masakan. Ya udah, kan kemarin sudah. Sekarang udah cukup waktunya. Kamu kan sudah menganiaya beberapa lama. Tobat ya. aja kamu. Telur diapain? Telurnya biar bau katanya, Bu. Diapain rupanya telurnya? Disuntik? Hah? Karena jari-jariku bisa menembus Oh, kayak jarum. pingsanku. Apa sih wujudmu? Jelasin dong. Deskripsikan seperti apa? Laki-laki tua Kakek-kakek. tubuh kecil. Oh, kayak kurcaci gitu. Cebol ya. Terus kamu ada siapa aja temanmu selain kamu? Ada bapakmu. Kurang ajar. Bapakku bukan setan. Dan mukanya ngeselin banget deh. Tawain aku. Kamu Enggak, Pak. Jawab dulu. Temanmu siapa Kamu lagi? tobat aja kamu, jangan ganggu kurcaci, lagi. Apa pocong? Terus tobat apa kamu. lagi? Apa sih kamu yang membuat kamu bangga jadi setan? Diajak baik kok nggak mau? Apa dia? Allah, Akbar. Allah dia kabur. Allah, dibanting handphone Ismi. Astagfirullah. Waduh, Ismi pegang handphone langsung kebanting. bahasa apa ya? Aja. Ya udah. Sini Bu, jangan nutupin kamera. Sini. Kenapa? Kenapa dia? Apa macam tu? Hah? Apa artinya? Apa macam tu? Biar Tangga sini.
Pulang. Pulang? Ini bahasa Ngapain Bangka. pulang? Ya dah. Nggak tahu aku pulang. Lagi ke Jakarta, ngapain aku pulang? Iya. Enak di Jakarta, ngapain aku pulang sama Binan? Kamu di sini aja, nggak usah pulang lagi. Di tempatku sini. Dia suruh Papa pulang. Nggak usah pulang lagi kamu. Oh. Kamu nggak usah pulang lagi di sini aja. Ya Nek ya. Ini Nek. Ini dari mana asalnya? Gedung. Hah? Gedung apa tu? Dari mana? Dari mana? Gedung yang mau Gadung nangan apa? Kembali ya? Daerah Bangka Selatan. Gadung Tobuali. yang mau numpuk. Ya. Ada Oh, ya lah. Iya. Ya. Apa namanya Pak? Ada huruf P-nya. Allah Akbar, astagfirullah. Siapa yang nyuruh? Ha? Dia ada macam orang tu lah. Hah? Ada orang tu lah. Dah buat dah makan tu dah belatung. Ada belatung dimasakan ibu kan? Dah tak suka dah. Kenapa dah tak makan dirimu? Tak ada kantor tu. Kantor itu nggak pakai lagi sekarang. Aku dah mau dah. Dah mau. Dia mana dah tak ada suka dah mengiri dah denganmu. Sekarang saja usahanya. Kerana dia tak aku dah percaya dah. Dia percaya untuk mengurus orang-orang tu banyak makan. Hah? Karena kau percaya tu untuk memberi makan orang tu. Catering Pak. Banyak-banyak tu. Banyak-banyak orang tu dia beri makanan. Dari tempatmu, kau lah ni gadis. Saya gadis. Kau lah sasarannya. Iya. Kau lah sasarannya. Kau gadis lah. Nah, kau lah selalu. Apapun kau usaha tak akan bisa dah. Tak akan bisa dah. Tak akan bisa berjalan lah. Apa sebab? Ya dah kadang saya tak suka tu. Orang tu tak suka tu. Karena macam tu kan orang percaya denganmu. Kenapa nak kau lagi dipakai gunakan? Untuk pemasaran tu makan tu banyak-banyak orang tu. Ya, Kau ni siapa? banyak pesanan kan? Aku mau mengganti kan, aku mau mengganti kan. Pengen apa tongin? Laki-laki tu ya yang nyuruh? Ya. Kenapa? Macam orang tu mau berusaha sama dengan. Usaha restoran, rumah makan, Catering? Ya. catering. Mau nak Oh, menggantikan catering. dirimu. Orangnya pendek? Ya. Kecil-kecil? Tapi mudah ada ini. Kecil-kecil? Yalah. Oh, persaingan Kenapa? catering berarti. Karena kalau dia membeli banyak-banyak makan tu orang. Ya kan Dulu pesanan. dia pernah kerja dengan kami juga? Oh, udah tahu Pak. Saya udah dapat. Udah feeling di sana ya. Oh, masya Allah. Dia nak buat saya buat tu sama-sama. Dia sakit pernah dibantu anak saya? Dekatlah denganmu. Sangatlah dekat denganmu. Ya udahlah. Siapa namanya? Hah? Mengandung huruf apa? Tidak sama lah. Ini sama nggak dengan orang yang disebutin Agil tadi? Yang kata sipit. Beda. Pernah saya marahin ya? Nah, caci maki lah. Ya udahlah. Caci maki lah. Berarti ada dua arah ini. Yang tadi kata Ah, sipit sama yang ini. duduklah kau. Oh, alah. Usaha sekali kamu. Berarti Tak mantan ada lagi gadis. macam lain tu. Tempatmu. Ya, nama restorannya sangat dikenal. Berarti ini mantan karyawan. Ya. Oh. Alhamdulillah sih kalau gadis, warung gadis dikenal orang. Iya. Tak ada, sekarang tak ada. Iya, sekarang udah. Sekarang tak ada lah namamu. Ya. Benar. Tak ada lah nama. Ya karena kamu yang Gara-gara kerjain. kamu. Jahat. Tadi tolong kerja di rumah kok jahat. Nah, gitu balasnya. Tidak lah, tidak ada begitu. Sudah ibu anggap sebagai anak. Tidak lah, kenapa tak ada masalah? Tidak. Kenapa nak marah-marah? Hah? Kenapa marah? Marah sih enggak. Ada, mungkin satu ada masalah ya Kami ditegur sih ya enggak Pak. pernah marah kok. Tidak pernah marah dan berucap. Emang apa kata-kata yang membuat kamu sakit hati? Tak ada lah. Tak ada, tak ada urusan dengan kau. Masuk enggak pernah izin. Hah? Dah suka-suka. Ya sudahlah. Mana bisa kalau karyawan kayak gitu? Tidak lu. Nggak masuk sekian 2 minggu gaji nggak dipotong tetap dibayar kami Oh, bayar gitu. full. Kurang apa nih? Majikan Apa aja aku Mana kasih. ada kayak gitu Kok dikerja di gitu mana? balasannya? namanya tuh? Kok gitu Bisa balasannya? Tidak tahu lah. Tapi Ngelunjak itu namanya. Allah Akbar, Allah, Allah. Ganti makhluk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu dengan siapa ini? Kau tak cukup mengenal
sosok ayah dalam dirimu. Tapi telingamu sangat mendengar bagaimana ayahmu. Kenapa ayah saya? Baik bukan? Ayah mertua atau ayah kandung saya? Bapakmu. Kandung, Pak. Ayah kandung. Kenapa ayah kandung saya? Berjuang mengabdikan dirinya Iya. di atas perjuangannya. Meninggalkan tanah kelahirannya untuk sebuah pengabdian. Tetapi darah tak bisa diputus. Kerjanya apa dulu bapaknya, Bapak? Kenapa? Di timah. Timah. Oh, terima. Berat memang. Gadis, Ibu dipanggil belum sih, Bu? Sikona, Bahasa Padang, Ibu. Ya, maju, Bu. Ibu ini. berteriak hatimu karena perjalanan dari perjuanganmu terhempas disakiti orang. Kau tahu macam mana orang menyakitimu. Tak perlu kau balas. Usahamu dibuat lalu. Tak usah khawatir. Yang terpenting kalian bersatu bersama-sama. Aku sekarang sering difitnah, dizalimi oleh kawan-kawan. Kau macam seperti kau tak disukai oleh siapa. Macam tu kau supaya benar-benar tertinggal jauh dalam kesendirian. Kau pun sering selisih paham dengan suami. Seperti ada sesuatu yang ingin membuatmu dibenci. Kau sendiri berat membawa namamu. Bersabar ya. Kau tahu keluarga kita percaya kepada Allah. Sebab Allah yang melindungi kita. Yang memberikan kita ni banyak rezeki. You percaya nak? Iya percaya. Gadis banyak berbuat banyak. Siapa pun yang tak bantu gadis bantu. Tapi orang Ini jahat. apa? Ama, Ama. Nenek ya, kalau ama itu. saya ini nak perempuan. Perempuan ya? Nenek dari Padang. Dari Padang? Ya, Dari Sia keturunan... namanya mak. Namanya Nama siapa? mak Sia namanya? Sia nama mak. Mengandung huruf A. Ada huruf A-nya, Ibu. Mungkin Dari nenek keluarga ayah kali ya. Uyut, bisa begitu. ada nak. Mengandung A dan H. Siapa ya? Lupa sih dulu dah tak tua itu. Bo tak bisa menyebutkan namanya. Mana tak bisa disebut namanya. Tak bisa nak risiko. Itu peraturannya. Nah, itu penting ada huruf A, Haja, A dan H. Hajah A dan H. Bo nak mengikuti dari leluhurmu. Leluhur mertua gua. Ya. Almarhum ayah, almarhum ayah. Ya, ayahmu itu Dari jalur ayah Ibu. memang baik. Ayah orang baik Dayu terkenal. dah. Baik banget ayah baik. Ya itulah Buya. Buya manggil dia. Baik lah, maka kau pun itu teruji. Kenapa nak ada banyak permasalahan terhadap dirimu? Kenapa tak merasui ragamu? Kenapa mereka menghantam dirimu? Ada sebuah perkantoran itu Ya, yang kau kirim yang makanan. pesan Ya. catering. Ada orang di dalamnya itu hendak menyingkirkan dari tempat di mana kau itu mengisi makanan di sana. Kau pernah ada peristiwa bahawa makananmu itu rasanya tidak enak dan ada ulatnya. Iya. Kau ingat Iya. di mana itu nak tempat? Sebuah perkantoran. Ada nanti man berselisih.
SKO. Pesannya SKO sekolah olahraga itu. Nah, tempat pelatihan itu Ya, pelatihan. Ya dah. Itu laki-laki ya orangnya, kecil-kecil. Ya. Macam dia tahu seluk-beluk tempat Dia sempat itu. nelpon saya sih, itu Tahu Bapak juga ini. orang bagian dalam itu. Ya. Maka Kita dia paling itu mau bagus. menggantikannya. Ya biar pesannya di tempatku aja, jangan di tempat dia lagi gitu. Nah, makanya dah Untung tuh sengaja ditaruh. dibuat supaya memfitnah dirimu. Ya. Supaya apa? Makananmu tak terpakai karena berkaitan dengan kesehatannya. Karena itu menyalahi aturan. Debat di telepon sama yang Kenapa? pengurusnya itu. Kau sudah membenarkan dirimu tak dianggap benar oleh Ya, benar. mereka. Ya. Seperti tertutup. Ya. Itulah mau dibuat usahamu tertidur. Nak macam itulah. Lalulah selamanya. Tapi kenapa dia tidak berani sama Ambo? Dia tak berani. Tak berani menatap matamu. Berani di belakangnya. Itu Kau tahu sendiri bagaimana orang itu itu. dia begitu Pak. Terus Tapi dia pun dah berterus terang bahwa dia itu punya keahlian. Bang dia jago masak, chef Siapa? orang itu. Dia di sekolahan itu juga. Nggak tahu kalau keluarganya atau ini kita. Ya bisa jadi dia punya. Karena ada orang-orang itu pun yang bersatu. Iya, iya. Macam ya, sudahlah. Kau percaya kepada Al-Quran. Iya. Insya Allah sampai hari ini Kau percaya. tahu dalam Al-Quran itu mengatakan di surah Hud ayat 6 itu bahwa semua makhluk yang bernyawa itu tanpa kecuali ya sudah terjamin oleh Allah. Tidak membeda-bedakan. Semua rezekinya sudah dijaminkan. Surat Hud ayat 6. Pelajarilah. Jadi tidak usahlah takut. Kau ditutup rezekimu, tapi pintu rezekimu yang lain terbuka. Amin. Yang terpenting adalah satu, kata Rasulullah itu mengatakan ketika sahabatnya bertanya, Ya Rasul, apa menurutmu dan bagaimana tentang kebangkrutan yang kepayahan? Lalu dijawablah, selama orang itu masih sihat, selama orang itu masih bisa makan, masih mempunyai tempat tinggal, belumlah dikatakan bangkrut. Tetapi yang bangkrut yang paling terpuruk dan terparah adalah ketika di hari perhitungan amalnya diambil atas kehilafannya. Yaitu ketika dia silaf dalam membicarakan saudaranya, dalam mana orang itu menumpahkan darah saudaranya, dan satu lagi memakan harta saudaranya. Kalau ketiga hal itu tak ada yang kau lakukan, belumlah kau dikatakan kau itu bangkrut. Berarti masih berjaya kau di atasnya. Maka kata syukur itulah yang paling utama untuk mententramkan jiwa dan ragam. Iya, benar. Biarkan yang kemarin itu disyukuri, tapi lanjutkan perjalananmu. Iya. Kenapa nak dibuat macam ni perihal kehidupanmu? Agar kau kembali kepada Allah untuk lebih bersyukur dan berprasangka baik. Bahwa itulah kehidupan. Ada pagi, ada malam. Ada banyak, ada sedikit. Macam mana kau mensyukuri semuanya dan bertahan dalam keadaan itu? Itulah kekuasaan yang harus kita terima. Aku percaya kepadamu. Kau bisa nak menghadapi semua ni tanpa berprasangka terhadap siapapun. Iya. Tapi berprasangkalah baik. Iya. Semua ni adalah pelatihan Iya. untuk keimananmu. Iya. Sejauh mana jiwamu berfikir bahawa inilah peranan Allah,
sehebat apapun kita dalam berbuat dan berusaha, ketentuan milik Allah. Yang terpenting, sihatkan badan. Gunakan badan kita ini untuk beribadah. Ya. Agar kita membawa bekal di kehidupan yang sesungguhnya. Seperti leluhurmu yang mensiarkan agamanya. Iya, baru ulama. Ya, paman itu mensiarkan agama Islam ke Lombok, ke Bali itu. Kau tahu, satu yang aku dapat pelajaran darinya. Seperti ini. Ketika kau mendengar saudaramu menceritakan kesusahannya, apa yang kau pikirkan? Ya prihatin lah. Prihatin. Ya. Apa yang kau ada dalam pikiran? Ya, sedapat mungkin aku berusaha untuk membantunya sampai. Sama persis kau seperti leluhur. Inilah kau tahu nak. Ketika leluhurnya dulu, ketika orang datang kepada menceritakan kesusahannya, banyak di antara orang menjawab ini ujian bagimu. Tetapi justru sebenarnya itu adalah ujian bagi yang mendengarkannya. Sadar tak? Karena Allah sedang mengujimu seberapa tajam batinmu, seberapa tajam untuk membantunya. Ya alhamdulillah lah kalau selama ini sih. Itu macam itulah ilmunya. Banyak orang beriman tetapi jiwa belum tentu terbuka. Banyak orang mendengar kesusahan. Sabarlah, ini ujian. Tapi sesungguhnya itu adalah ujian bagi yang mendengarkannya. Kau sama seperti dulu. Berjuanglah bersama. Ya. Macam kau sudah tahu apa yang aku katakan tadi. Nah. Biarkanlah dia menjahatimu. Ikhlaskan semua. Tidak ada kekurangan dalam kehidupanmu kecuali kau menguatkan rasa syukurmu. Sudah kurang harta, kurang pemikiran dalam penerimaan keadaan. Itulah yang merugi. Ya. Untuk jagalah kesehatanmu. Iya. Sayang aku bayang juga. Ya, Mak. Mau peluk Oma. Aku udah sering dizalimi Allah. Bahkan kawan-kawan baik pun sering menfitnah aku, zalimiku. Biarkanlah. Kenapa Tuhan memberikan ini padamu? Supaya kau tangguh. Supaya kau Insya Allah aku kuat, insya Allah aku kuat, insya Allah. Jaga ucapan, jaga Insya Allah, nasihat. insya Allah, Ya. insya Allah. Kan dia nak padamu. Insya Allah. Jaga ya. Ya. Ibadah itu kekuatan kita. Ya. Hanya itulah saja. Terima kasih. Sama-sama, Mak. Kasih, Mak. Nak balik dulu. Ya. Ya, Mak. Persiapkanlah ibadah. Ya, insya Allah. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini Ibu akan diterapi oleh Panglima Langit. Selain itu nanti Panglima akan membuatkan air doa untuk disiram di rumah makan dan sekaligus tempat tinggal ya, untuk membersihkan dari gangguan energi negatifnya. Ibu zikir dalam hati, mata lihat ke arah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari ajmain sya'unillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
balik ke sana, duduk sila. Minum Bu, baca bismillah, baca sholawat, diniatkan untuk kebersihan badan, kesembuhan semua. Sobat Mata Langit, ini kenapa ada 2 baskomnya? Karena yang ini untuk mandi ibu dan ini adalah air doa untuk disiram di tempat usaha Bapak di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang. Nanti akan diplastik dan nanti saya akan kirim contoh cara nyiramnya ya Pak. Gemetar ya. Sekarang aku mau mandiin ibu. Nah, sekarang kita akan melakukan terapi lanjutan yaitu mandi air doa. Yuk ibu ikut saya. Ini untuk pembersihan dan sekaligus pemagaran. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil menelisik akar permasalahan mengapa rumah makan Pak Iswandi di Pangkal Pinang tiba-tiba menurun drastis, dan ternyata setelah sampai sini Panglima memantau di antara bapak dan ibu justru ibu yang harus diterapi. Ada yang datang bapak itu ajaib ya, kadang-kadang kayak gitu, nggak terduga gitu. Gimana Pak kesan-kesannya setelah nyampe sini terus ternyata kok nggak jadi saya yang diobati gitu, gimana? Ya memang di luar pemikiran saya ya kejadian itu, karena dari awal justru karena saya orangnya yang cukup beraktivitas sehingga tertuju kepada diri saya gitu. Ternyata setelah saya sampai ke markasnya Mata Langit, bukan saya malahan justru istri saya. Tapi yang aneh katanya awalnya ibu nggak mau ikut ke sini, kok bisa tiba-tiba akhirnya nyampe di sini, gimana Pak? Itulah di luar kemampuan cara berpikir kita, yang semula istri saya itu tidak mau pergi. Ngotot loh, saya nggak mau ikut. Gimana Bu? Ngotot banget nggak mau. Tapi saya paksakan dan akhirnya pergi. Kami pun pada saat akan pergi ke Jakarta itu secara berulang-ulang mendapat ujian dengan delaynya pesawat secara berulang-ulang sampai 3 kali gitu. Sehingga malam jam 9 kurang baru terbang dari Pangkal Pinang ke Jakarta. Dan alhamdulillah artinya pada hari ini bisa sampai di markas Mata Langit. Nah kalau ibu sendiri gimana Bu? Menyangka nggak Pak akhirnya kok justru aku yang diterapi gitu? Ya nggak nyangka sama sekali sih. Tapi kalau dari awal tadi tahu ibu yang mau dibawa berobat, mungkin nggak mau ibu nggak ya? mau, saya masuk ke sini aja tadi udah apa nggak enak, merasa nggak nyaman ya Bu. Katanya tadi merasa kok Panglima melototin aku, Panglima gitu. merhatiin aku aja, aku aduh ini nggak beres ini, pengen kabur rasanya gitu, nggak kuat. Dan apa yang dirasakan ibu setelah diterapi? Perubahannya enak, badan terasa Tadi hampir mau nyerah katanya kok salah nyerah, nggak kuat. tapi Apalagi tadi pas waktu lagi berendam mandi itu, aduh begigil ya, nyesek dada itu, nyesek Bu banget. apa kira Panglima belum Nggak selesai kuat. didoain, udah stop. Begini kok Coba saya dikit lagi. gemeteran terus gitu, nggak kuat Nah lagi. saya kan cemplungin tangan tuh, akhirnya angkat tapi kok ibu menggigil. Jadi ibu keluar dulu, aku bantu keluar. Kayak ada Pas- es batu di dalamnya. Padahal nggak ada ya Bu. Pas ibu udah di luar, ibu saya suruh ibu Saya tolong masukin tangan coba juga kok. panas-panas kuku. Kalau ibu bilang Dingin banget luar biasa. Kuasa Allah ya Bu. tapi Kuasa kalau di Allah. hati apa perubahan yang dirasain? Enak, plong rasa gitu, ringan, plong gitu. Masih sebel nggak lihat mereka ini? Bang Ismi benci nggak Bu? Cuma tadi apa Panglima tuh matanya serem banget. Melototin aku tuh serem banget. Nah terus dengan apa pelayanan di sini apakah sudah cukup memuaskan? Alhamdulillah memuaskan. Alhamdulillah. Benar-benar kekeluargaan. Wah, Masya Allah. Nah selama ini Bapak kan melihat di YouTube ya, Ya. katanya nggak pernah terlewat gitu, semua episode tadi ditonton.
510 episode. Nah, sekarang Bapak datang langsung ke sini. Apakah sesuai dengan yang dipikirkan sebelum kemari, Pak? Ya, artinya sangat-sangat sesuai ya, bahwa saya pun ketika menonton ya, bukan hanya menonton saja, tapi melihat apakah ada rekayasa, apa tidak. Karena zaman sekarang ini banyaklah rekayasanya, setting-settingan gitu. Dan untuk naikin subscriber. Ya, kenyataannya pada hari ini saya hadir di sini dengan mata kepala sendiri, saya menyaksikan semuanya nggak ada yang namanya rekayasa gitu. Jadi betul-betul real. Makanya kan maaf Mbak ya, kalau udah lagi nonton aku sering marah, berisik nonton apaan sih kayak gitu, kan percaya banget. Kenapa? Karena di kursi duduk dia, bareng mau tidur dia, iya berisik gede itu dia nyetel suara itu, berisik. Aku bilang nggak bisa nonton apaan, percaya kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Udahlah, aku bilang gitu, marah, aku setengah marah, maaf ya Mbak. Karena yang di badan ibu berontak. Marah. Itu sebelum ketemu mata langit, sebelum diterapi, nanti lihat setelah diterapi sekarang nggak, coba lihat. Udah berdamai. Nah, terus dari hasil mediumisasi tadi, mana yang bagian paling berkesan untuk Bapak dan Ibu? Ya, artinya saya pun terus terang saja tadi dari awal kan saya itu pengennya melihat leluhur saya sebetulnya, yang saya pengen tahu. Justru di luar dugaan saya, justru leluhur saya yang hadir itu dari istri malah. Leluhur Ibu ya. Ya, yang kami sendiri, artinya saya sendiri tidak tahu gitu. Leluhur yang di atas mertua saya itu yang hadir. Pakai bahasa, Bahasa tapi sebelum Padang. bahasa Padang, bahasa Bangka. Bahasa Bangka asli itu, Bangka asli itu. Oh, iya. Bangka Selatan. Itu lain, bukan Itu leluhur. Tapi yang jahat bukan itu. leluhur, itu yang jahat. Tapi yang leluhur Ibu yang bahasa Padang, Padang. Padang, ya, bahasa langsung. Padang itu ya yang ngomong. Kamu pintar bahasa Padang lemah tadi. lembut tadi ngomongnya. Bahasa Padang. Terus apa yang buat Ibu tiba-tiba langsung nggak bisa menahan air mata itu? Kontak batin aja kali ya. Kontak batin gitu. Batin. Nggak bisa Kontak dijelaskan batin ya. tapi tiba-tiba. Kita semenjak menikah juga tidak pernah ketemu apa, walaupun kita ke Padang apa, artinya Padang memang udah nggak ada. 2018. Iya, tidak pernah ketemu Sumpah. sama. Cuma sama adik ayah ketemu, Ete itu. Artinya memang tidak tahu sama sekali saya. Iya, iya. Sama aku juga kalau sama nenek Padang nggak pernah. Tapi waktu leluhur dari pihak Padang. ayah Padang datang itu suara tuh nggak asing bagi saya. Cuma Oh, saya gitu. nggak tahu namanya siapa Oh, gitu. iya, iya. Kalau saya tanya bapak aja, temen banyak. Paling banyak kalau tanya gadis nggak ada yang nggak kenal di jalan barat. Benar Pak. Dari anak kecil itu kalau tanya mana rumah Bu Haja gadis, oh itu jadi panjang bukan bulat. Oh, Saking udah tahu dia. iya seharusnya oh itu kan bulat, Iya. bukan panjang tuh. Oh gitu kan, Bu gadis gitu. Nah. Ntar kalau kita ke sana mampir kita. Ya. Baik, Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan keluarga Bapak Iswandi. Ya. Ya, semua yang terjadi dalam kehidupan kita baik dan buruk itu adalah atas izin daripada Allah. Di sihir pun kita kalau memang berefek ke kita bukan karena kita tidak mengerti doa-doa penangkal sebenarnya, tapi karena memang Allah mengizinkan gitu, menjadi sebuah ujian buat diri kita. Nilai plusnya adalah memperkuat keimanan kita gitu untuk kedepannya, agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih memperbanyak zikir kita. Kalau saya menafsirkan begitulah maknanya dari peristiwa ujian yang diberikan Allah ini gitu. Kalau masalah kehilangan harta itu nggak seberapa sebenarnya, karena harta itu hanya titipan, dan rezeki itu pasti sifatnya naik dan turun, dan kapan saja kalau Allah ingin memberikan seketika aja, nggak pakai lama tuh bisa melebihi dari yang sebelumnya mungkin yang kita dapatin gitu kan. Jadi artinya rezeki yang paling utama itu sebenarnya ya mendapatkan anak-anak yang baik dan anak-anak yang soleh gitu ya. Rezeki yang kedua kesehatan kita ya. Kesehatan kita itu rezeki yang harusnya benar-benar kita syukuri daripada apapun gitu. Rezeki ketiga baru harta, Ibu. Jadi harta itu nomor 3 sebenarnya. Kesehatan nomor 2, anak yang soleh nomor 1. Nah, jadi kita udah dapat anak yang soleh, Bapak Ibu, anak yang soleh, anak yang pintar, soleha, soleh, itu udah luar biasa sebenarnya. Kita patut syukuri sampai detik ini kita masih, artinya masih bisa jalan kemana-mana, masih bisa makan yang mungkin kita senangi. Itu karunia Allah yang Subhanahu Wa Taala berikan, yang sebenarnya kita apa ya, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, itu luar biasa bagi saya gitu ya. Jadi
Jadi kami segenap tim Mata Langit di sini doakan terus, mengawal terus keadaan ibu dan nantinya di sana bagaimana. Insya Allah saya berdoa semoga semuanya yang kita ingini, yang kita hajati dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan harapan dan keinginan yang ada di hati dan pikiran kita. Itu saja. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus mengecak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Penyiraman air doa dari Panglima Langit untuk rumah makan Haja Gadis akan dilakukan dalam rangka untuk menetralisir segala gangguan-gangguan. Dari Panglima Langit untuk rumah makan Haja Gadis di Pangkal Pinang selesai dikerjakan.